Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki. Nama kepanjangannya RIKI. Nama pendeknya RIKI. Emang namanya Riki doang. Oke. Kenapa saya jadi tukang cukur dan saya mencintai hobi ini dan saya bangga. Nah, saya akan bercerita dulu awal-awal kenapa jadi tukang cukur, ya. Nah, aku punya saudara itu, namanya Roni. Roni dia waktu aku SMP, dia SMK gitu. Nah, kakak saya itu kalau pulang sekolah, dia motong teman-temannya gitu. Nah, dia motongnya di luar, aku nontonnya di dalam gitu. Jadi aku gak enak, soalnya aku gak kenal sama teman-temannya gitu kan. Nah, aku mikir gitu loh. Kayaknya bagus juga ini kalau buat tambah-tambah teman, hitung-hitung ibadah gitu kan. Kan bantu gak harus pakai uang, pakai emas dan lain-lain barang gitu kan, membantu juga bisa ibadah, ya kan. Nah, saya suka lihat-lihat itu 3 bulan kalau enggak 2 bulan gitu aku nonton. Nah, saya daripada bosan kan tiap pulang sekolah di rumah duduk ngapa-ngapain gitu kan, dulu cuman HP kan masih citol gitu. Nah, saya pengen gitu. Nah, kayaknya aku mau belajar nih gitu. Nah, ya, aku udah dari sorenya aku udah pengen motong gitu. Nah, terusan esok harinya aku berdudukan bersama Arya Ipan. Arya itu yang buat korban gunting itu, sama sisir gitu. Nah, saya motongnya saya di hutan. Soalnya aku malu gitu kan, takut hasilnya jelek banget itu. Nah, emang hasilnya itu jelek banget sih, tutul-tutul itu kayak macan tutul itu loh. Nah, dia buat ketawaan di rumah dan aku pun juga ketawa juga, soalnya lihat hasilnya juga jelek lah, pakai banget pokoknya, pakai banget gitu. Nah, aku tetap fokus. Kenapa? Saya pengen motong itu pakai gunting doang udah bersyukur, itu ibadah kan. Nah, besok harinya aku punya temen namanya Alfa. Alfa itu temen SMP itu kan, udah rambutnya dia kan udah gondrong itu. Nah, saya potongin gitu. Motongnya itu kalau itu saya di sungai gitu. Nah, di sungai terpaksa dia hasilnya mau gitu. Nah, aku motongnya itu aku awali doa, semoga bisa gitu. Jelek tapi nggak banget gitu. Ya, motongnya sampai 1,5 jam lah pokoknya. 1 jam katanya, sampai panas itu pokoknya ya. Patat gitu. Nah, akhirnya selesai. Nah, besok harinya kan sekolah kan. Nah, Alfa itu ngomong sama temen-temennya, aku potong dia gitu, potong aja sama Ricky gitu, pakai gunting doang gitu. Nah, saya akhirnya seneng gitu, banyak-banyak minta yang potong sama saya. Sehari potong 2, 1 gitu. Tapi aku potong nggak ngarep dibayar, nggak. Yang penting motong, udah dudukan ngobrol apa gitu bareng udah kan. Kalau tiap pulang sekolah kan biasa dudukan dulu gitu. Biasa kan masa muda kan banyak kan nongkrong gitu. Tapi nongkrongnya sih di tempatku. Karena apa? Namanya Momon. Nah, dia kan Momon, dia nunggu kalau sekolah, dia nunggu mobil buat pulang gitu. Dia kan tetangga desa gitu. Nah, dia juga potong saya sama teman-temannya gitu sampai lulus SMP. Saya motong pakai gunting 1 tahun. Nah, saya motongnya kan juga di luar, udah beda aku gitu kan. Motong pun juga malu gitu, biar ntar buat latihan atau apa gitu. Tapi aku tujuannya buat latihan juga sih. Tapi aku kan nggak kepikiran jadi pengen tukang pangkas, enggak. Cuman bantu doang gitu. Nah, aku nyukurnya kan di depan rumah gitu. Akhirnya tetangga saya, orang-orang tua gitu, minta potong saya gitu. Asal pendek gitu, katanya nggak apa-apa, ya udah aku potongin gitu. Nah, sampai lulus SMP gitu, sampai SMK kelas 2. SMK kelas 2 kan otomatis temennya tambah kan. Soalnya kan dari SMP lain, dari SMP mana gitu kan jadi satu gitu. Nah, kebetulan saya kan orangnya netral gitu loh. Sama orang yang suka bolos, oke, aku juga suka bolos. Sama yang orang-orang rajin, aku juga oke, aku juga kadang rajin kadang enggak. Sekolahnya itu. Nah, otomatis kan tambah kan. Jadi motongi pakai gunting juga sampai kelas 2 SMK gitu. Sampai SMK tiap pulang itu pasti ada, kadang ya yang gak tiap hari sih, tapi kebanyakan tiap hari ada yang orang motong itu meskipun pakai gunting itu. Nah, teman-temanku
ada yang bayar ada yang enggak gitu. Bayarnya ya 5.000, kadang pakai rokok. Tapi aku bersyukur sih, maksudnya apa ya, udah banyak semenjak aku jadi bisa tukang cukur, jadi banyak teman-teman sama aku itu kayak lebih deket gitu loh. Jadi secara ngobrol, secara mainan gitu, secara cancuk-cancukan. Nah itu, nah itu tahun 2017. Saya nonton TV Trans 7. Trans 7 itu kan ada pernah acara dekat Indonesia itu dah. Nah dekat Indonesia semua itu loh, aku ingat, ibarat kayak motong, ibarat kayak Hesul, Ong Ong, Teng Fadli, dia, Hairok gitu. Ya, nah aku suka itu loh motong, soalnya aku juga udah bisa motong tapi belum bisa banget gitu kan. Nah aku motong itu. Nah aku kalau misalnya lihat nonton itu terinspirasi gitu loh. Jadi dia kalau mau motong itu kan kadang diwawancarai, kadang bikin kata-kata gitu tuh. Kadang kata-katanya gini, kerja tak harus kantor, kerja tak harus jadi guru atau sarjana dulu gitu loh. Kayak gini, motong rambut pun itu juga kerja, yang penting halal itu. Sedangkan cukur itu kan artinya mahal, nyukur itu artinya mahal itu. Bisa bergaya di atas kepala, juga cuman motong-motong doang gitu loh, tapi juga harus punya mental gitu loh. Nah itu, nah aku terinspirasi dari itu, katanya gitu. Nah aku nyoba gitu, pakai clipper. Aku minta clipper itu sama kakak saya, itu namanya Ferry, kakak saya yang paling gede, yang paling tua. Aku utang sama mesin itu, sisir apa dan lain-lain, kaca gitu, sampai kakak saya dukung. Sampai kerja pun belum waktunya, libur kayaknya belum pulang kayaknya demi bikin buat pangkas rambut gitu. Aku 2017 pangkas rambut gitu. Nah saya tanya teman-teman gitu, kalau aku buka pangkas gimana gitu loh. Alhamdulillah teman-temanku juga pada dukung, seneng gitu kalau buka dukung tambah buka gitu, alhamdulillah gitu. Akhirnya ya motong sampai lulus pakai mesin gitu. Tapi aku motong buka, aku awalnya gak enak gitu. Motong pertama pakai gunting, pakai sisir gratis, sekarang kok jadi bayar, tapi tetap nggak enak gitu loh. Tapi akhirnya tetangga saya ngertiin gitu loh. Saya pasang tarif dulu 5.000 setiap potong, saudara anak-anak 5.000. Soalnya kan hasilnya kan masih jelek banget itu kan. Kalau misal sekarang, misal fade, kalau fadeku itu masih mangkok gitu loh. Mangkok. Nah tapi kata temanku bagus nah gitu, tapi menurutku enggak gitu. Nah aku sampai lulus SMK kelas 3 2018. Lulus aku bangga gitu loh. Aku jadi tukang cukur bangga gitu, cinta gitu loh. Karena apa bangga? Ini saya buka Facebook iseng-iseng kan, komunitas barbershop Indonesia itu namanya. Nah di situ aku buka, kok isinya cuma apa, buka loker gitu loh, banyak banget loker lowongan kerja barber gitu. Nah saya memutuskan berhenti pangkas rambut dulu itu, sampai sekarang tetap berhenti. Aku izin sama orang tua, saya izin rantau gitu, aslinya nggak boleh di rumah aja kan udah ada penghasilan gitu, tapi enggak gitu. Aku tujuannya cuma buat cari pengalaman doang sih, ya tetap nyari uang tapi kan tujuannya utamanya nyari pengalaman gitu loh. Masa ya lulus SMK di rumah aja sih gitu kan, pengalaman kan juga penting. Nah saya masuk ke Jogja, awalnya Jogja gitu, pikiran tuh gini, kalau nggak betah kan, kalau pulang kan deket, kalau dari Kebumen ke Jogja kan cuma 3 jam, kalau cepet nggak nyampe sih 2 jam setengah paling, 2 jam setengah. Nah aku dari kampung ke Jogja, aku perginya ke sana sama Iksan ya. Iksan itu teman baik ya, juga teman baik, saudara lah atau anggap saudara dia. Jadi aku kalau ada apa-apa dulu di Jogja, sampai ada apa-apa, misal ada masalah apa-apa, aku curhatnya sama dia, minta tolong ini, kadunya sama dia. Pokoknya dia Iksan gitu. Nama IG-nya ini di sini Muhammad Ihsan gitu, Moh Ihsan gitu, dicari aja. Nah aku berangkatnya saya subuh-subuh, karena kan Ihsan ini kuliah di Jogja. Nah ya, kuliah di Jogja sekalian berangkat, katanya ya nggak apa-apa. Nah aku bersyukur sih gitu kan, sekalian gitu loh. Kalau misal naik bis kan dari kampung desa saya ke kota kan sampai 1 jam,
nunggu terminal gitu loh. Jadi saya naikin sama ini aja lah gitu. Nah aku sampai sana gumbes, motornya gumbes. Pokoknya itu mau merantau rasanya enak gitu loh, pusing gitu. Bawa uang sedikit, pas-pasan doang, motor banyak gumbes gitu. Gak enak banget sampai sana, tapi alhamdulillah dia baik banget. Meskipun ada masalah dia nggak apa-apa, santai. Aku masuk kerja langsung itu, wah saya buat inilah jajan inilah, karena kan Jogja itu tempatnya semua orang Indonesia gitu loh, orang-orang kuliah. Ambon, Papua, NTT, Medan, Sumatera, Kalimantan pokoknya banyak banget. Nah aku di situ pertama motong orang Papua. Papua itu kan, mohon maaf ya, itu Papua kan itu rambutnya tebel gitu loh, dipotong itu susah lah, kan aku belum tahu triknya gitu. Nah saya gimana ya, mukanya itu malah serem banget kan, takut gimana gitu kan, namanya awal rantau itu kan masih berapa tahun itu, 20, aku berarti 19 tahun kan, hitungannya kan mental belum ada gitu loh. Aku diomong motongnya gimana sih gitu kan, kok ini gak ada gradasi gitu loh. Tapi menurutku itu udah gradasi gitu, udah fat, udah halus menurutku. Tapi ternyata hasilnya syong gitu. Akhirnya ya tetap kayak mangkok, soalnya aku ikuti tradisi kampung. Nah ini tuh, nah aku mikir pulang nggak gitu. Akhirnya aku harus bisa di sini dari pengalaman gitu. Akhirnya besoknya lagi motong orang Papua lagi, juga nggak cocok lagi. Soalnya rambutnya lebih tebel itu loh. Nah saya alhamdulillah dia orangnya baik gitu, pace itu. Nah dia motong meskipun jelek itu, pala aku yang diajarin cara motong orang Papua itu. Jadi gunting kan harusnya, kalau orang Papua itu kan harus pakai gunting itu loh, nggak pakai clipper. Kalau pakai clipper kan kadang nyangkut, soalnya kan tebel gitu. Nah ini cara motong ini, motong itu harus sabar gitu, nggak jangan cepet-cepet. Nah itu belajar. Nah aku berterima kasih banget sama itu pace, aku lupa namanya, tapi aku terima kasih banget itu. Nah motong sama teman-temannya itu diajarin, aku jadi bisa. Cuman temennya cuma 2 itu motongnya. Nah aku bersyukur itu sampai, kalau orang Medan itu kan, kalau Medan, NTT atau apa kan masih agak lumayan, jadi dipotong masih banyak yang cocok, masih ada yang enggak gitu, ada yang kabur, ada yang enggak gitu. Nah akhirnya saya disuruh bos, suruh teliti, nggak usah buru-buru, kalau kurang itu gampang. Nah aku mulai cintanya ini, saya buka YouTube, gimana ya, pokoknya kalau kerja emang, kalau dari hobi, dari disukai emang seneng, meskipun digini-gini tetap aja senang, tetap aja cinta gitu loh. Meskipun cuma tukang cukur, barber gitu, nah aku tetap aja cinta itu. Nah di situ saya mulai belajar gitu dari YouTube, dari IG, pokoknya nonton terus gimana biar jadi gradasi, dari gimana motong atas, gimana cara pegang gunting, aku belajar dari situ. Tapi aku dari situ aku nonton, aku otodidak, termasuk otodidak. Cuman yang motong orang Papua itu aja itu yang aku jajarin itu. Nah disitulah di Jogja hampir 1 tahun. Nah di Jogja 1 tahun, kalau di Jogja terus kayaknya nggak punya pengalaman gitu. Meskipun gajinya lumayan sih, Jogja lumayan, sama-sama lah, sama saya di sini lumayan itu. Nah saya akhirnya pergi ke Jakarta, ke sini, namanya Selfie Barbershop gitu. Yang punya itu bosnya atau ibunya, bosnya aku ibu, jadi namanya itu Selfie, jadi namanya Selfie Barbershop bener. Nah saya masuk sini kerja, pikiran gimana langsung ditas gitu kan, atau apa gitu, saya ngelamar, akhirnya nggak perlu langsung diterima gitu, kalau bos saya ya udah bahas ribetnya aja gitu. Ya udah aku langsung berangkat ke sini. Nah di sini aku, itulah kayak awal-awal cerita, jadi saya tukang cukur, pahit manisnya alhamdulillah sekarang udah bisa nyukur, tapi belum bagus banget lah gitu loh. Ya jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Foto aku, support terus dan semangat terus. Saya akan suatu saat akan bikin channel cara megang gunting, cara bikin megang clipper, bukan bikin cara megang clipper, dan seterusnya cara bikin motong yang rapi dan bagus apa itu. Ya, bantu saya. Itu cerita saya. Kalau saya ada ucapan, teman-teman saya, semoga Arya, Iksan, Ipan Samori itu buat saksi yang aku motong awal itu. Ya,
Bukan nonton inilah cerita itu. Meskipun aku tukang cukur, aku tetap bangga gitu. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa gitu loh. Kalau mau kursus menurut saya pun mahal itu, bisa sampai 4 juta, 5 juta gitu. Di Jogja atau di Bekasi, di Jakarta juga ada. Itulah aku mikir, aku tetap bangga gitu loh. Kenapa? Aku mikir, kenapa ya? Kalau anak-anak sekarang, kalau ditanya itu, kalau cita-citanya apa? Kenapa nggak jadi TNI, nggak jadi polisi gitu? Nggak ada, tukang cukur nggak ada. Mungkin di sini kalau ada anak-anak yang misal nonton ini, tukang cukur nonton aja, nonton dan belajar. Kalau bisa jadi minta uang saudara apa minta buat kursus sekolah gitu loh. Tapi aku jamin kalau 1 bulan udah sekolah itu udah lulus. Kalau udah lulus kamu mau nyari kerjaan di mana aja kamu bisa gitu loh. Sampai sedetik ini lowongan kerja tuh banyak banget, banyak banget. Kalau nggak percaya itu misal info locker 3, info locker barber, komunitas barber itu nyari semua pasti ada locker, banyak banget. Ya itulah kenapa saya kalau misal pengen belajar tukang cukur, karena ya kalau nggak buat tujuan ya buat sampingan gitu. Soalnya kan juga lumayan gajinya, juga cukup lah buat makan hidup gitu loh. Tapi tetap fokus yang tujuannya gitu loh. Bukan saya bermaksud kamu untuk jadi tukang cukur, enggak. Nah, apa ya? Pokoknya aku di sini akan unek-unek dari dulu lah kenapa saya jadi tukang cukur di situ. Kenapa akhirnya yaitu pertama bantu, kedua ya jadi hobi, nah ketiga senang, udah gitu. Akhirnya cinta. Kan emang pekerjaan yang paling suka kan hobi tapi dibayar. Itulah saya yang bikin bangga itu, yang bikin senang itu. Hobi tapi dibayar. Nah, ya udah ya. Itu cerita unek-unek saya. Kalau ada suara jelek, emang suara saya jelek sih. Saya jujur nggak bisa mau R saya dulu kan sendal. Kalau saya punya salah ucapan atau apa-apa gitu saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan like ya, bantu saya buat fondasi channel gitu.